Penampungan jadi langsung pengerjaan pembangunan. Itu janji dari PD Pasar Jaya ke pedagang. Masa pasar yang bagus, intervalnya pokoknya segitiga emas lah ya, mati di Jakarta. Pedagang dipaksa butuh bayar. Itu 100.000 sebulan aja pedagang nggak sanggup loh. Saking sepinya pasar Blok G. Ikonnya Pak Jokowi dulu waktu jadi gubernur DKI, ini ikonnya Blok G. Dijelasin Pak soal pasar ini yang mati ini gimana sih Pak ceritanya Pak? Pasar ini mau direvitalisasi. 2019 pedagang itu kan diregister untuk mendapat penampungan. Sampai sekarang kan belum ada. Padahal waktu itu udah groundbreaking untuk pembangunan. Sekurang-kurangnya penampungan dulu lah ya. Janji di PD Pasar Jaya waktu itu Pak Aris Nasruddin Januari penampungan jadi, ya kan? Tapi sampai saat sekarang ini kondisi pasar sekarang, ya kan? Ya itu. Ini kondisi pasar sekarang. Di lantai berapa aja tuh Pak yang mati Pak? Yang pasti 2, 3 mati semua. Lantai 1 itu di depan doang yang ada isinya, di depan. Di depan ada isinya, cuma di depan doang aja isinya. Waktu kita lihat ke dalam juga ada. Jadi rencana kemarin terakhir dengan PD Pasar Jaya, akhir Agustus mau tabung dibikin penampungan sementara ya. Itu akhir Agustus tahun berapa? Tahun ini 2024. Tapi saya sekarang udah Oktober, kelihatannya belum ada pergerakan. Ya kita juga udah kemarin waktu 15 hari yang lalu saya coba tanyakan ke Dirut, masih finalisasi. Cuman finalisasinya kapan kita juga belum tahu. Waktu itu bikin penampungan jadi langsung pengerjaan pembangunan. Itu janji Dirut PD Pasar Jaya ke pedagang. Berarti itu rencana revitalisasi pasar ini itu sudah berganti berapa dirut nih Pak yang nggak selesai? Oh udah 3. Yang pasti 2 ganti, Pak Aris Nasruddin, Pak Tri Prasetyo, dan sekarang Pak Agus Himawan. Jadi tiga-tiganya tuh semuanya menjanji akan menyelesaikan ini. Dulu Pak Tri 2023 mau dibangun penampungan, nggak ada, dia gubernur ganti, udah nggak ada. Sekarang Pak Agus janji akhir Agustus mau dibikin penampungan, juga belum ada sampai sekarang. Itu kapan jadinya kita belum tahu. Ini kondisi pasar Blok G sekarang. Pasar di pusat kota yang lihat tuh CTA bagus banget, AC Bu, Blok A AC, Blok B AC. Masa pasar yang bagus, intervalnya pokoknya segitiga emas lah ya, mati di Jakarta. Ini dia nih. Oh berarti pada tahun 2019 itu rencana revitalisasi ini biar semuanya sama ya sama dengan pembangunannya bagus semua. Tapi yang ini dari 2019 sampai sekarang dan pergantian direktur sampai 3 kali itu mandek terus sampai saat sekarang. Sampai sekarang ada nggak kira-kira perlu dikasih alasan? Nggak ada alasan yang signifikan, nggak ada. Oh berarti kayak misalnya 2019 sudah di groundbreaking, ya. Terus habis itu udah nggak ada kelanjutan lagi? Nggak ada kelanjutan lagi. Sampai pergantian direktur beberapa kali gitu. Kita lapor lagi ke direktur, janji juga begitu. Kita sempat ke DPRD waktu zaman Pak Tri Prasetyo, Dirut, janjikan 2023, pertengahan 2023 ada pembangunan penampungan, nggak terlaksana juga. Sampai sekarang juga belum terlaksana. Berarti itu pedagang itu masih ada di lantai 1 sama 2
karena memang dijanjikan untuk dibuat penampungan, setelah itu direvitalisasi, tapi penampungannya belum dibikin sampai Bukan sekarang, ya. masih menetap di sini. Iya. Jumlah pedagang yang terdaftar existing sekarang jumlahnya 856. Itu mereka yang sudah melakukan registerisasi oleh Dirut PD Pasar Jaya, ada stempel PD Pasar Jaya, sah lah ya. Jadi kan itu pedagang itu berarti pedagang ini benar-benar pedagang Blok G. Sampai saat sekarang itu nggak ada hasilnya. Jadi artian kewajiban pedagang udah dibayar, hak pedagang nggak ada sampai sekarang. Itu. Berarti itu pedagang yang memakai tempat ini tuh mereka masih bayar sewa setiap bulan nggak sih Pak? Masih. Yang nggak jualan masih juga ditagih. Nah ini persoalan. Dia udah melunasi semua kemarin 2019. Tempat udah dikosongkan, pagar itu akses masuk udah pada dibuangkan semua. Pedagang dipaksa butuh bayar. Ini berapa sih Pak satu bulan yang mereka sewa Pak? Bisa sih cuma murah, 100.000 sebulan. Itu 100.000 sebulan aja pedagang nggak sanggup loh. Saking sepinya pasar Blok G. Oh, jadi itu di antara semua pasar Tanah Abang ini yang paling sepi ini di Blok G. Iya, artian sepi begini. Pembangunan udah salah bangun deh. Ini adalah pembangunan, nggak ada bangunan di DKI yang begini ya. Apalagi di Jakarta Pusat. Ya pusat belanja, nggak ada. Jadi sampai sekarang, ini di depan doang yang jualan, di belakang kosong. Mereka udah bayar. Udah bayar itu, kemarin 2019 udah bayar semua. Malah dipaksa bayar lagi. Nah ini dia persoalan dari kita pedagang. Berarti salah satu alasannya di sini sepi itu karena memang pembangunan Akses. situasinya juga begini ya, nggak Si- terlalu. Akses masuknya begini, itu pasar renovasinya lah tuh. Nggak hujan aja tuh, genangan air, jentik nyamuk itu banyak banget tuh dek. Itu nggak hujan. Kapan lagi kalau hujan udah nggak butuh pasar. Berarti kondisinya kurang nyaman buat pembeli. Bukan, Makanya ya. mereka nggak pernah jarang datang ke situ. Iya itu dia. Nggak nyaman, jadi kenyamanan nggak ada. Jadi pedagang ini udah terpaksa nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain untuk jualan, ya terpaksa jualan di sini. Ada juga yang punya tempat untuk menyambung hidup di kaki lima di bawah. Ada juga dia menyewa di JPM nih Pak. Di JPM itu banyak pedagang Blok G yang nyewa situ. Iya. Ya di sini nggak ada pemasukan gimana? Otomatis ya cari keluar. Jadi makanya kemarin kita lihat PD Pasar Jaya dipaksa juga harus jualan di sini. Orang nggak masuk gimana mau jualan? Maka saya bilangin, pedagang itu mau jualan di Blok G, mau. Cuman nggak ada pemasukan gimana? Coba benerin pasar. Mau udah bikin penampungan nih, udah bagus. Coba lihat hasilnya kan gitu. Sekarang pedagang dipaksa membayar CMS, PPP kan gitu. Akhirnya pedagang enggak. Jadi sekarang dilemanya pedagang dipaksa membayar sewa, SMS, kondisi pasar dibiarkan begini. Iya, kondisi pasar Nggak diperhatikan, lihat aja perhati. Bapak lihat di sini. Sampai akhirnya pendapatan pedagang juga mandek. Jangankan buat yang lain, buat makan di pedagang udah susah ini. Kalau di sini tuh jualannya dagangnya rata-rata apa? Rata-rata apa? Jadi kemarin di depan kan pakaian, sepatu ada, tas ada. Di belakang ada food court. Itu food court juga banyak yang disegelin. Disegel pihak PD Pasar Jaya. Saya lihat PD Pasar Jaya itu bukan membangun, tapi disamakan pasar Blok G dengan pasar yang lain. Harus bayar ini. Tapi kondisi pasar kan udah begini. Waktu 2019 itu udah dipagar seng semua ini. Oh, udah dipagar seng. Wah, udah pernah dipagar seng semua. Lantaran mau dibangun penampungan. Lantaran nggak ada penampungan sebulan 2 bulan sampai Januari yang janjikan, pasar kita buka. Habis semua lagi pedagang mau jualan kemana? Nggak ada jualan asal lain. Makanya pedagang yang jualan di sini itu ya udah terpaksa harus jualan. Kalau terakhir komunikasi sama pihak pasar Jaya, pasar Jaya ya? Ada PD Pasar Jaya? Iya, yang soal ini. Oh, pasar Jaya. Kalau nggak PD Pasar Jaya, kalau nggak salah, berapa ya? 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kita ke Dirut PD Pasar Jaya yang dijanjikan akhir bulan Agustus mau dibangun penampungan. Ya kita dikasih disuguhin ini loh, rencana pembangunan pasar Blok G. Jadi rencana pembangunan penampungan.
ini pembangunan ke depan bagus, cuma sampai sekarang belum ada terlaksana. Sampai Malah Oktober ini ya, malah PD Pasar Jaya mengurangi pedagang yang existing yang ada. Nah, bayangin aja itu. Udah sekian tahun menunggu, ya kan? Udah orang-orang ini puluhan tahun di sini yang nunggu di sini deh. Jadi malah PD Pasar Jaya menginginkan mengurangi pedagang yang existing yang ada. yang di sini pengen dikurangi. Dikurangi. Berapa yang pengen dikurangi? Sebetulnya waktu pembangunan ini 2004 waktu zaman Setioso ada 1.800 pedagang kalau nggak salah. Kemarin waktu sebelum breaking diregister lagi dapat jumlah 856 ya benar kalau nggak salah. Itu udah kurang separuh ya, separuh. Itu masih mau dikurang lagi, sebenarnya pembangunan belum ada. Itu yang janji yang 2019 itu gimana? Ini yang padahal pedagang udah pegang register, udah di PD Pasar Jaya ada bukti registernya, lunasin semua CMS tunggak-tunggakan. Sekarang nggak ada. Oh, berarti kalau jumlah pengurangannya itu mereka belum ngasih tahu berapa, tapi punya rencana mengurangkan lagi gitu. Nah, itu kurang lagi. Waktu kita rapat lagi mau dikurangin lagi. Malah kita dibilang ke dia udah koordinasi dengan pengadilan dengan apa, kita nggak bahasa bodoh lah. Itu kan hak kita di sini sesuai dengan janji PD Pasar Jaya untuk melakukan pembangunan. Jumlah kita register, bayar tunggakan, ya kan? Tunggakan semua kita bayar, kita pegang. Sampai sekarang nggak ada. Jadi hak kita nggak dibayar, kewajiban kita laksanakan. Jadi kalau PD Pasar Jaya harus tahu itu seharusnya ada hak dan kewajiban. Malah kita dituntut sekarang mau bayar lagi CMS, semua pasar udah begini, mati begini gimana? Ini ada berapa pedagang di sini yang bertahan sekarang? Bertahan sekarang ya paling yang bisa paling 200 ada. Oh, 200 Iya. sekarang ya. Itu udah Senin Kemis juga kehidupannya mereka. Jadi mereka itu yang lain itu bukan nggak berharap cuma mencari kehidupan di luar. Ya kan, coba lah bikin penampungan, pasti ada lah kan gitu. Jadi alasannya aku tadi bikin penampungan nggak ada yang ngisi, pasti ngisi. Belum dibikin dia udah berasumsi dulu PD Pasar Jaya. Ini yang jadi pertanyaan. Tapi lokasi penampungannya itu mereka ngasih tahu nggak di mana? Rencana kan di depan nih. Oh, di depan sini. Di depan di sini baru bangun, situ penampungan. Itu daripada saya belum di depan sini. Dua tingkat, 3 tingkat nggak tahu kita. Tapi sekarang belum ada. Ya kan? Tiang panjang udah ada itu, tiang panjang. Kalau Bapak sendiri tuh ada nggak di sini Bapak? Ada, saya lantai 1. Oh, Bapak di lantai 1? Iya, ada. Boleh Pak kita lihat? Boleh, nggak apa-apa, lihat aja di situ. Bapak di situ udah berapa lama? Saya udah lama, saya di Tanah Abang ini dari tahun 92 ada Tanah Abang. Iya, jadi udah lama, cukup lah ya. Asam garam Tanah Abang, saya di Tanah Abang udah lama, cukup lama. Jualan apa Bapak di situ Pak? Kemarin kita jualan pakaian, sepi, nggak ada penghasilan, ya kita cari di luar. Ya kan? Saya udah tahu utarakan ke di PD Pasar Jaya. Saya buka waktu seminggu, saya buka laris 3 potong sama itu. Anak saya 3. Hidup nggak kira dengan 3 potong itu, nggak mungkin kan? Nah itulah kita sampaikan. Jadi pihak PD Pasar Jaya jangan memaksa pedagang untuk harus bayar CMS juga. Perhatikan pasar, ya kan? Ini alasannya harus bayar CMS, harus bayar CMS, denda ini. Harus begitu. Berarti pendapatan Bapak di sini tuh mulai berkurang tuh sejak kapan kemarin? Ini semenjak di rencana pembangunan. Itu berarti dari 2019. Belum 19. Kalau sebelum 2019 itu bisa sehari? Ya, waktu 2019 ya alhamdulillah ada lah ya. Stabil ya. Ada, memang ada juga sedikit kurang. Stabilnya tuh kayak berapa tuh? Iya, bisa menghidupi keluarga, itu aja stabilnya. Iya. Kalau angkanya apa? Ada sejuta ke atas itu atau? Ada, rata-rata ada. Waktu sebelum 2019 ya. Waktu itu waktu di yang lebih bagus waktu itu waktu pertama resmi Pak Jokowi. Kan dulu resmi Pak Jokowi di sini. Baik mercusuarnya Jokowi ya. Mercusuarnya ikonnya Pak Jokowi di sini Blok G. Ikonnya Pak Jokowi dulu waktu jadi gubernur DKI, ini ikonnya Blok G. Hampir sebulan tuh hampir 4 kali Pak Jokowi harus sini. Teman-teman ya kemarin itu ya nggak ada kunjungan dari gubernur. Nah setelah rencana revitalisasi 2019 itu pendapatannya agak mulai. Udah kurang, udah boleh dikatakan mati kasarnya. Nggak ada. Udah mati pelan-pelan sampai. Iya, sampai sekarang.
Jadi kita berharap ke PD Pasar Jaya bisa melihat kondisi pasar, jangan dipaksa pedagang untuk membayar CMS semua. Ya kan kalau udah dibangun penampungan mungkin bisa pedagang bergerak. Sekarang penampungannya belum dibangun. Jangan dipaksa pedagang harus bayar CMS. Ya akibatnya begini kan. Oh, berarti sekarang ini harapannya Bapak sama pedagang-pedagang yang lainnya itu oke, yang ini memang belum direvitalisasi, tapi untuk harganya itu jangan dinaikkan lagi, maksudnya atau bisa dibantu dikurangin dulu CMS-nya juga dibantu dulu, CMS-nya jangan ditagih dulu, maksudnya kan gitu. sampai revitalisasi Revitalisasi, kelar. ya. Baru nanti mulai stabil, baru warga bakalan bayar ikut gitu Iya. harga yang sesuai. Iya itu. Cara pakai PD Pasar Jaya begitu. Tolonglah PD Pasar Jaya melihat dengan hati nurani ya. Kondisi pasar begini, setelah revitalisasi nanti bisa dengan tunggakan pedagang itu dicicil umpamanya kan. Itu kalau udah bagus pasar mungkin pedagang mau, siapa yang nggak mau kan gitu. Cuma kalau sekarang gimana cara menyicil?